saling serang dengan senjata tajam. Dua kelompok pelajar sekolah kejuruan ini terjadi Rabu malam di Jalan Kampung Melayu Besar. Hakim sendiri terjadi di dua daerah. Di Jakarta, warga memukuli seorang pria yang kedapatan mencuri di sebuah warteg di kawasan Jakarta Selatan. Intoleransi memang belakangan marak dan selalu menyeruak di setiap musim pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pilpres. Pancasila sangat berpengaruh kepada kehidupan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila, kita selalu diajar dan diajak untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, sedari kita kecil sudah dibawa oleh orang tua kita untuk beribadah. Tetapi kenyataannya, terkadang banyak sekali perilaku yang dilakukan oleh generasi milenial sekarang saat pergi ke tempat beribadah hanya untuk bertemu dengan teman saja dan bercanda-canda pada saat ibadah. Yang selanjutnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti bertoleransi kepada teman kita yang berbeda kepercayaan dengan kita. Tidak menjelek-jelekan suku dan budaya yang berbeda dengan kita, karena kita semua sama, kita satu Indonesia. Tapi ada beberapa perilaku generasi milenial yang tidak mencerminkan hal tersebut. Seperti memilih-milih teman, mengejek teman yang berbeda dengan dia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, selalu menjaga keutuhan bangsa, sama seperti isi dari Sumpah Pemuda, yang dimana para pemuda dahulu membuat Sumpah Pemuda supaya kita selaku penerus bangsa Indonesia bisa terus bersatu, tidak terpecah belah, seperti arti dari semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa perilaku generasi milenial yang tidak mengikuti isi Sumpah Pemuda, seperti salah satu contohnya, ada beberapa generasi milenial yang terkadang malu untuk mengakui dia berasal dari suku apa. Atau lebih parahnya, terkadang malu untuk mengakui bahwa dirinya berbangsa Indonesia. Lalu, seperti yang tertulis pada sila keempat, kita sebagai bangsa Indonesia, terlebih kepada generasi milenial, kita wajib untuk menghargai setiap pendapat orang lain. Pada era ini, marak sekali kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia. Menurut data Polri, dari bulan April 2020 hingga tahun 2021, setidaknya ada 937 kasus yang dilaporkan. Dari 937 kasus tersebut, ada 3 kasus dengan angka tertinggi, yaitu kasus provokatif, hate content, dan hate speech. Yang paling banyak dilaporkan, sekitar 473 kasus. Kemudian disusul oleh penipuan online dengan 259 kasus, dan konten porno dengan 82 kasus. Yang terakhir tertulis pada sila 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa perilaku generasi milenial yang tidak mencerminkan sila tersebut, yaitu menolong orang lain tidak dengan tulus atau memilih-milih, dan juga mengharapkan imbalan. Sombong atas apa yang mereka miliki, dan yang terakhir menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Maka dari itu, mari kita sebagai generasi milenial gunakan Pancasila sebagaimana mestinya, dan jangan melakukan hal yang menyimpang dari Pancasila demi mengais validasi dari orang lain. Dan sekarang, ilmu teknologi sudah berkembang pesat, dan hal tersebut menjadikan kekhawatiran terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Generasi milenial kini berada di usia produktif yang memiliki peran penting untuk kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Berkembangnya pesatnya globalisasi dan digitalisasi menjadikan generasi ini unggul dalam hak kreativitas dan kemudahan untuk menghubungkan dirinya dengan dunia luar. Sayangnya, keunggulan ini banyak dilihat milenial sebagai sesuatu yang membuka ruang untuk mengingat segalanya, serba instan dan interaksi antar budaya oleh terbuka, mengakibatkan generasi milenial ini mudah dipengaruhi oleh pikiran dan perilakunya. Nah, perilaku ini dinamis dan fleksibel. Nah, akibat dari perilaku tersebut, ketidakseimbangannya antara perilaku milenial dengan penerapan Pancasila adalah ciri khas bangsa kita. Seperti gotong royong yang memudar seiring berjalannya waktu. Hal ini menjadikan generasi milenial menjadi manusia yang individualis, serta kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Generasi muda milenial juga harus bersikap demokratis dan juga mementingkan aspek musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan pada sila keempat.
keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, namun hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Juga sila kelima, anak muda milenial harus mengusahakan keadilan sosial. Perlu mengkritik struktur sosial, ideologi, politik dalam negara dan bermasyarakat yang menciptakan ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan para generasi milenial akan dituntut untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi dan juga berpikiran kreatif, sehingga dikhawatirkan remaja-remaja akan mulai melupakan jati diri bangsa Indonesia. Berkembangnya ilmu teknologi menjadi pengaruh terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Akibat dari pengembangan ilmu teknologi tersebut, Pancasila kini demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi. Maka di titik inilah Pancasila relevan menjadi peran penting untuk kita generasi milenial, dan jika kita tidak berpedoman pada Pancasila, Indonesia akan bubar dan kita juga bisa memulai dari mencintai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan negara, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut. Itu secara tidak langsung dapat mempertahankan keutuhan Pancasila. Namun terlebih dan paling penting adalah untuk diterapkan pada diri sendiri dan menyebarkannya pada generasi milenial yang lain yang sama-sama berperan penting dalam menciptakan Indonesia yang damai, aman, dan tentram. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati. Pancasila merupakan fondasi dasar negara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Generasi milenial memiliki peranan yang sangat penting untuk berkelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Dunia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, apalagi di bidang digitalisasi. Oleh karena itu, generasi milenial jauh lebih unggul dalam bidang kekreatifan dan mendapatkan kemudahan untuk mengeksplor dunia hanya lewat kecanggihan yang memadai saat ini, seperti handphone. Namun sayang sekali, banyaknya generasi muda atau milenial yang menyalahgunakan kemajuan tersebut dengan membuat berita hoax atau palsu, sehingga orang muda terhasut dengan berita palsu tersebut, dan tentu saja itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan selanjutnya yang dapat kita dalami adalah, apa strategi yang tepat untuk mengajak generasi milenial untuk melaksanakan nilai Pancasila tersebut? Saya mengutip pernyataan seorang pengamat politik, yaitu Karyono Wibowo, dari berita Kompas TV terbitan 23 Juli 2019, bahwa berdasarkan riset tersebut, lanjut dia, kemudian tentukan konten atau narasi apa yang mudah dicerna oleh kalangan milenial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal itu penting untuk penanaman nilai-nilai Pancasila. Menurut saya sangat setuju dengan pendapat tersebut, karena dengan adanya konten atau narasi yang disesuaikan dengan era milenial seperti ini, maka akan menarik perhatian generasi muda untuk mau mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan mereka masing-masing. Karena dengan adanya ajakan tersebut, kita sebagai generasi milenial akan ikut serta dalam mewujudkan nilai Pancasila. Yang terakhir adalah, solusi apa yang bisa kami berikan kepada semua orang, baik itu generasi milenial atau siapapun yang ada di bangsa Indonesia ini, agar kita mau mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama adalah tidak menyebarkan berita hoax agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera. Karena berita hoax akan memicu terpecah belahnya bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita berdamai dan menyebarkan berita yang baik dan positif kepada semua orang. Yang kedua adalah menerapkan toleransi antar umat beragama. Toleransi ini sangat penting karena kita, Indonesia, memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, ras, dan tentu saja pilihan partai politik. Dan tentu saja kita harus bisa menerapkan toleransi di antara keberagaman. Karena toleransi itu yang akan membuat kita bersatu, kuat dalam bingkai Pancasila dan bingkai keanekaragaman Indonesia. Yang terakhir, yang perlu kita lakukan saat ini adalah
memanfaatkan kemajuan teknologi, tentu saja media sosial, untuk mengajak semua orang untuk mengamalkan dan mewujudkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada saat ini. Itu adalah akhir dari kami, solusi yang bisa kami berikan dan debat yang bisa kami berikan, argumen-argumen dari kami. Apabila ada kesalahan dalam kata kami, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami dan dari saya, terima kasih.